Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva S. NIM 60300119078. Saya dari kelas biologi B. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi, yaitu wabah COVID. Atau pandemi COVID, mana pandemi ialah wabah yang terjadi secara global atau mendunia. Pandemi ini hanya terjadi wabahnya hanya terjadi di negara tertentu. COVID pertama kali ditemukan di Cina pada tahun 2019. COVID ini merupakan penyakit corona, salah satu jenis virus. Ukuran virus rata-rata 1 nano sama dengan 1 miliar dibagi 1 juta. Atau 1 nano sama dengan 1 miliar dibagi 1 juta, atau 1 juta dibagi 1 miliar. Kemudian pandemi COVID-19 ini memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, di mana ukuran virus rata-rata ini 1 nanometer sama dengan 1 per 1 miliar meter sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Kemudian berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, penularan bagi menjadi 3 cara penularan. Yang pertama yaitu droplet borne, yaitu menular lewat percikan. Kemudian yang kedua kontak borne, menular lewat kontak. Dan yang ketiga airborne, menular lewat udara. Kemudian dalam kondisi reguler, COVID-19 menular melalui droplet dan kontak borne. Droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Kemudian virus berada dalam percikan penderita dan kemudian masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian penderita batuk dan menutup mulut dan hidung, lalu jabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain ini memegang hidung, mata dan mulutnya. Jadi bisa dikatakan penularan COVID ini bisa dengan cepat menular ke tubuh kita. Kemudian ada juga physical distancing. Dan sebagaimana dari hadis Amru ibnu As yang mengatakan wabah itu seperti api, dan kalianlah bahan bakarnya, maka saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulutnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Amru ibnu As. Ada juga physical distancing dan lain-lain.
Kemudian juga wabah ini sangat berisiko penularan dalam kerumunan. Maka jadi kita tidak boleh mendatangi tempat yang ramai. Terus, kita harus menghindari tempat-tempat keramaian untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kemudian melalui udara menular dalam kondisi khusus seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Selanjutnya, jadi mengapa SARS-CoV-2 ini sangat virulen? Karena yang pertama itu dengan PCR test nanti amplifikasi virus ke 37 baru terdeteksi. Sampel Prof Idrus 37 dengan PCR test nanti aplikasi virus ke 37 baru terdeteksi. Selanjutnya itu manusia terpapar atau virus masuk ke dalam tubuh akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses proses terbentuknya antibodi. Kemudian 0 sampai 7 hari merupakan masa inkubasi SARS-CoV-2. Kemudian 0 sampai 7 hari juga 0 sampai 7 hari tubuh belum memiliki pasukan pembunuh, yaitu antibodi yang bekerja adalah imunitas humoral. Imunitas humoral akan bekerja dengan baik. Adapun yang pertama itu sebaiknya kita makan teratur, baik kualitas maupun kuantitas. Makan teratur baik kualitas maupun kuantitas madu dan jamu, dan juga kemudian tidak terlalu capek. Kita juga tidak boleh terlalu capek. Kemudian tidur cukup, jangan stres, atau kita tidak boleh stres atau cemas. Kemudian kita juga disuruh berjemur di sinar matahari 1/2 jam, disertai dengan olahraga ringan. Kemudian hindari polusi termasuk asap rokok. Kemudian PCR mendeteksi virus SARS-CoV-2, sedangkan rapid test berupa IgM, IgG mendeteksi antibodi. Selanjutnya itu masing-masing vaksin
memiliki kelebihan. Jadi vaksin ini masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, terutama terkait dengan efektivitas dan kemudahan distribusi di Indonesia. Kemudian baik, demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena di sini saya juga masih dalam proses atau masih dalam tahap pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.